Hey halo guys, dan selamat datang di channel Bagus Samudra. Di channel ini kita akan bahas tentang gadget, tutorial, tips, review, dan banyak lagi yang akan buat kalian semakin produktif. Dan di channel ini saya akan bahas dalam bahasa Papua, karena saya ingin memperkenalkan budaya Papua ke kalian. Saya orang Bali yang lama tinggal di Papua. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang satu speaker yang luar biasa keren menurut saya, dengan harga 80.000 dengan fitur-fitur yang sangat wow, keren banget lah. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya setelah yang satu ini. Macam bagus saja, kakak kejar-kejarku. Oke, seperti yang saya katakan di judul dan di awal tadi, speaker robot RB100 ini hadir dengan harga 80-90 ribu. Saya belinya sih harganya 80 di Tokopedia. Dan kita lihat aja di boxnya ada beberapa fitur-fitur kuncinya. Yang pertama ada input mic. Jadi inputnya ini cukup jernih untuk teleponan, untuk Zoom meeting udah sangat mumpuni. Yang kedua ada TWS Connect. Jadi ini suaranya udah surround ya, udah 360 gitu. Dan kalau kita punya dua speakernya nih, misalnya ada dua speaker, kita bisa konekin jadi satu dan dia suaranya jadi stereo kiri kanan gitu. 8 hour playback time. Jadi ini dia mengklaim kurang lebih bisa 8 jam non-stop muterin lagu baru baterainya habis. Ini juga yang versi pabrikan baru, jadi dia ada output powernya itu 5 watt. Jadi suara yang dihasilin tuh lebih nendang, lebih keras juga karena wattnya lebih gede gitu. Dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan speakernya, kemudian dengan kabel cas, satu tali untuk gantungan, dan juga buku petunjuk dan juga garansi. Jadi sudah cukup lengkap untuk sebuah speaker dengan harga 80.000. Oke, lanjut, kita akan melihat dari bodinya nih. Pertama, ini diameternya 10 cm kali 5, terus lebarnya ini kurang lebih 3 cm ya. Beratnya cuma 200 gram, jadi kompak banget dengan tali gantungannya nih. Kalau kita mau bawa kemana-mana, menurut saya enak banget, mau ditaruh di mobil ataupun misalnya mau digantung di tas ketika hiking, sangat enak lah dibawa kemana-mana. Kemudian dari build quality-nya, awalnya nih ketika saya beli, saya kira bahannya semua terbuat dari karet kayak JBL Go kalau teman-teman pernah lihat. Ternyata ini terbuat dari plastik ya, tapi plastiknya kokoh menurut saya, nggak kopong, nggak ada sisi-sisi yang kerasa kosong gitu. Kokoh, terus di atasnya nih baru isinya karet, dimana ada tombol-tombolnya ya. Kemudian di diameter subwoofernya ini 1,5 inch yang ininya ya, yang untuk ngebas-ngebasnya. Di sini ada 2 lingkaran kalau teman-teman bisa lihat. Di sini ada untuk subwoofernya. Jadi bass yang dihasilin pun menurut saya udah cukup baik, udah cukup nendang ya. Cuma di beberapa lagu saya suka beberapa lagu dari Bring Me The Horizon ya. Jadi lagu-lagu kayak agak-agak rock metal gitu. Kalau pakai speaker ini menurut saya kurang nendang dan feel-nya kurang dapet, karena bassnya tidak senendang beberapa speaker yang pernah saya dengar gitu ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu slow, misalnya lagu-lagu jazz ataupun lagu-lagu yang sad tapi genrenya hip hop yang kayak jedar-jedarnya tuh udah enak banget ya, bassnya udah dapet. Tapi kalau lagu-lagu yang agak metal gitu malah menurut saya kurang enak didengar pakai speaker ini. Nah, kita lanjut ke bagian tombolnya nih yang saya bilang tadi, yang terbuat dari karet. Nah, ini feel-nya menurut saya kurang enak gitu, kurang premium, karena pertama agak keras dan ada bunyinya nih, cetek-cetek. Jadi kurang elegan aja menurut saya. Tapi overall udah enak. Di sini ada tombol power yang kalau ditekan dia bakal nyala, dan kalau ditekan lama dia bakal ganti ke mode. Misalnya ada, nah udah connected. Misalnya ada USB, ada Bluetooth, misalnya kita tahan lama dia ganti modenya. Kemudian misalnya ada tombol volumenya up and down, kalau ditahan lama untuk ganti lagu next atau lagu sebelumnya. Dan di sini ada tombol play and wow, ini udah connect. Nanti kena copyright nih. Jadi itu tadi dia. Ini untuk tombol play and pause, kalau ditahan lama untuk ngonekin Bluetooth atau mutusin Bluetooth. Misalnya lagi connect ke laptop saya mau konekin ke HP. Jadi saya putusin dulu koneksi sama laptopnya dari tombol ini. Nah, kemudian untuk inputnya tadi ada USB,
ada memori yang slot kecil ini dan ada Bluetooth. Saya awalnya ngira ada jack 3,5 mm nya karena untuk muterin, misalnya saya mau nonton film, saya mau pakai jack 3,5 biar suaranya nggak delay. Ternyata ini udah Bluetooth 5.0 yang menurut saya entah itu karena Bluetooth-nya atau emang teknologinya yang bagus, jadi delaynya tuh nggak sampai 1 detik, mungkin sepersekian detik yang tipis banget. Jadi antara mulut sama suaranya tuh delaynya nggak jauh-jauh banget ketinggalan. Dan untuk nonton film menurut saya masih nyaman-nyaman aja. Nonton YouTube, nonton pokoknya yang orang ngomong udah lumayan nyaman. Kalau kita nonton misalnya video konser di mana orang main drum itu mungkin baru agak ketinggalan dikit, jadinya kurang nyaman. Tapi kalau nonton yang lainnya ya it's okay, udah cukup lah. Dan Bluetooth speaker mahal pun menurut saya belum ada yang bener-bener anti delay gitu ya. Kemudian tadi udah Bluetooth 5.0, untuk distance-nya kurang lebih bisa 10 meter ya dari HP dan speakernya nih misalnya. Tapi kalau nggak ada objek-objek yang menghalangi gitu, misalnya saya dari kamar sini taruh HP, speakernya saya bawa ke depan sana masih bisa. Tapi kalau ada misalnya tembok-tembok itu dia jadi bakal susah ya. Emang begitulah wireless kan namanya, jadi ada gelombang yang dipancarkan. Kalau ada halangan jadi agak kehalang juga dia. Dari baterai ini, baterainya 1200 mAh, dia ngeklaim bisa tahan 8 jam pemakaiannya non-stop playback. Saya sempat waktu itu 4 hari saya pakai nggak non-stop ya, maksudnya nggak saya cas selama 4 hari, saya pakainya kurang lebih sehari 2-3 jam gitu, pakai dengar lagu, nonton YouTube, nonton film, dan sampai 4 hari itu pun belum habis. Nah jadi masih tahan kurang lebih waktu itu 10%-an. Untuk cara ngelihat Bluetooth-nya, cara ngelihat baterainya kita bisa lihat di HP atau di laptop yang ke connect. Biasanya ada di panel notifikasi tuh berapa persentase baterai dari Bluetooth yang kita pakai atau perangkat yang kita pakai connect ke Bluetooth kita. Oke, langsung aja kita akan coba dengar kualitas suara dari speaker ini. Oke, terus di bawahnya ini ada kabel yang dia, sorry guys, agak melilit. Oke, jadi di bawahnya ini ada kabel yang teksturnya kayak kain gitu, jadi nggak bakal gampang tusuk kalau dipakai. Nah itu dia tadi guys pembahasan dari speaker ini, review singkat, dan saya akan memaparin beberapa kelebihan dan kekurangan dari speaker ini menurut saya pribadi. Pertama kelebihannya suaranya sangat worth it untuk sebuah speaker dengan harga 80.000, bassnya dapet, terus clarity-nya dapet, treble-nya dapet. Untuk muterin lagu-lagu daily, untuk sambil ngetes, sambil ngopi itu udah enak banget, bisa dibawa kemana-mana. Dia compact, terus build quality-nya juga udah keras, tahan banting menurut saya nih. Mau teman-teman misalnya marah sama cewek terus dibanting ya udah aman-aman saja. Lalu dari mode juga sudah cukup lengkap. Ini bisa pakai USB, bisa pakai memori, bisa pakai Bluetooth. Jadi kalau teman-teman mau misalnya lagi tidak bawa HP, mau USB bisa, misalnya mau pergi hiking, trekking ke pegunungan, mau pakai memori juga bisa kan. Jadi simple, enak dibawa kemana-mana. Kemudian dari konektivitas dari Bluetooth-nya juga cepat, mau connect dari HP pindah ke laptop itu gampang, cepat sekali. Dan untuk baterai yang paling penting tahan lama ya, sampai 8 jam kan yang klaim. Ini bisa lah, misalnya 1 minggu pun bisa kalau teman-teman cuma pakai putar lagu 1 jam, itu udah cukup sekali. Dan kekurangannya nih, menurut saya kekurangannya nih minor, alias kekurangan yang tidak terlalu bukan hal-hal yang pentingnya yang minor, yang kurang gitu. Yang pertama tadi itu dari tombolnya nih cetek-cetek, menurut saya kurang nyaman aja karena mungkin kebiasa sama speaker yang tombolnya agak lebih enak gitu dipencet ya. Jadi itu tadi di sini untuk untuk tombolnya.
Kemudian suara ketika mati dan nyala tuh juga kurang enak menurut saya, kurang elegan gitu. Kayak gini. Power off. Wah. Enter to Bluetooth. Nah, jadi suaranya tuh agak keras, terus apa ya, suara kayak Bluetooth connected. Oke Google gitu loh. Nah, menurut saya ya preferensi sendiri sih, alangkah baiknya kalau bunyinya kayak tung kayak nunjukin nih speaker yang bunyinya bagus gitu. Cuma ini kan pakai suara aja, tapi it's okay, masih bisa diterima lah. Dan yang terakhir yang saya paling nggak suka dari speaker ini atau kurang nyaman itu karena speaker ini dia stereo tadi yang saya bilang, speakernya enak, tapi kalau ditaruh di salah satu sisi, misalnya saya taruh di kanan gini, misalnya gini lah taruh katakan, itu bakalan nggak nyaman di telinga kiri saya karena di kanan aja yang kayaknya bunyinya kedengeran jelas. Atau tapi kayaknya semua speaker juga begitu ya, nggak tahu juga speaker lain. Jadi paling enak speakernya memang ditaruh di tengah-tengah, jadi kiri kanan telinga kita bisa dengar dengan baik. Jadi balance lah antara suara, bass, vokal dan lainnya, sehingga buat telinga kita nyaman. Apalagi orang yang mungkin rap sistemnya auditory gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada visual, kinestetik. Jadi ketika teman-teman akan beli speaker ini, saya saranin teman-teman boleh coba aja, karena dengan harga 80.000 menurut saya, kalaupun misalnya teman-teman akan salah beli, akan ngerasa kecewa sama kualitasnya, itu hanya 80.000 lah katakan, bisa dipakai misalnya tahan jajan, nggak beli Starbucks atau ya teman-teman nggak suka jajan apa, ditahan aja 80.000 kan, bisa lah dipakai beli. Kalaupun salah beli ya nggak apa-apa gitu kan, nggak terlalu mahal, nggak sampai berjuta-juta atau ratusan ribu. Oke, itu aja pembahasan dari saya tentang Robot RB100, dan speaker ini saya rekomendasikan buat teman-teman. Menurut saya worth it untuk dibeli dan dicoba. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan baru buat teman-teman. Dan jangan lupa berikan like, komentar, share, subscribe. Dan kalau teman-teman pengen request sesuatu, boleh di kolom komentar. Thank you udah nonton video kali ini, dan bye-bye. Bagus Samber out.